Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, bersama kami di sini akan ngomongin dari advokat. Mungkin boleh diperkenalkan terlebih dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syarif Hidayatullah Akbar. Saya itu S1-nya di UIN Jakarta juga. Menyelesaikan program studi di bidang Islam. Di tahun 2017 saya masuk, kemudian selesainya sekitaran 2021. Kemudian saya melanjutkan studi di Magister Hukum di Universitas Jayabaya S2 dan selesai di November kemarin. Konsentrasi saya memang ke pidana. Kemudian aktivitas saya sekarang ke praktisi hukum di lawyer, tergabung di law firm di kantor hukum MRA dan Pamitra Langkai. Kemudian saya juga sekarang sebagai tutor di Universitas Terbuka, mengajar terkait dengan praktek peradilan pidana. Itu singkatnya ya. Asal sih dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Bima. Jauh kan? Bima bukan? Bukan Bima, kalau Bima NTB. Oh iya, Bima. NTT, kalau saya NTT di Flores. Tapi memang secara keturunan saya masih ada berhubungan dengan asalnya ya kalau dilihat ya. Itu kira-kira ya. Oh, di belakang. Oke, Mungkin itu perkenalan dulu ya. Ya. terima kasih. Mungkin berikutnya boleh dilanjut dengan pertanyaan yang akan dibuka oleh rekan saya. Kita mau tahu nih Bang, Iya. jadi kan kita juga ambil peminatan praktisi hukum nih. Ya. Nah, boleh nggak sih Bang jelasin mungkin secara general terkait profesi advokat itu seperti apa? Jadi memang profesi advokat ini kan kalau undang-undangnya itu terkait kode etiknya itu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu tentang advokat, kode etik advokat kan. Jadi kalau pendefinisian dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu advokat itu yang memberikan jasa. Jadi konteks jasa hukum ini bukan hanya di litigasi di pengadilan, tapi dia bisa menyelesaikan perkara di luar pengadilan, bisa menyelesaikan kemudian secara mediasi. Apalagi ketika kita melihat sekarang, mungkin teman-teman sudah memahami terkait KUHP baru ya, KUHP nomor 20 tahun 2005 ya, bahwa sekarang yang terdepankan itu restoratif justice. Ya, betul. Artinya penyelesaian di luar persidangan, sekiranya seperti itu singkatnya. Artinya seorang lawyer, menurut saya ya, pandangan saya harus mampu kemudian menegosiasikan sebelum ke litigasinya. Intinya itu sih, memberikan jasa hukum kepada dia. Oke. Dari yang saya baca ya Bang, Iya. di kode etik di pasal 8 kalau nggak salah, Iya. itu disebutkan profesi advokat itu adalah profesi yang mulia. Nah, maksud dari profesi yang mulia itu apa ya Bang? Menurut pandangan saya ya, kenapa kemudian dikatakan profesi yang terhormat atau mulia itu? Karena memang lawyer itu, dia itu membela tidak melihat latar belakang seseorang. Mau dia miskin, mau dia kaya. Kalau teman-teman bacakan persamaan di hadapan hukum lah, politik for the law ya. Jadi adanya persamaan di hadapan hukum. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia kemudian melakukan tindak pidana, kita harus membelanya. Mau selama itu belum ada putusan pengadilan, praduga terbersalah ya asasnya ya, maka dia tetap bisa dibela. Jadi saya ada membuat sebuah cerita kan, waktu itu ada salah satu tokoh terkemuka lah di zaman tahun waktu itu tentang apa ya, tentang pembunuhan para jenderal itu ya. Nah, pada saat itu PKI lah, pada saat itu orang-orang, ada salah satu lawyer membela seorang PKI. Kemudian pada saat itu masyarakat bertanya kepada seorang lawyer tersebut, kenapa engkau membela orang PKI? Gitu. Padahal dia orang PKI gitu kan. Terus lawyer itu tersenyum, dia bilang, bukan berarti saya membela dia, saya membenarkan apa yang dia lakukan, tapi saya membela hak-hak hukumnya. Artinya dia tidak membenarkan, tidak mengikuti jejak PKI-nya, tapi dia membela hak hukumnya. Analoginya kayak gini teman-teman. Seorang yang melakukan, misalnya konteksnya pembunuhan tadi ya, konteksnya pembunuhan, antara pembunuhan berencana dengan pembunuhan tidak berencana itu kan beda hukumannya. Nah, butuh seorang lawyer yang kemudian mendampingi si
terdakwanya itu. Artinya adanya lawyer di situ biar secara materialnya bisa dibuktikan apakah kemudian dia berencana atau tidak berencana, gitu kan. Kalau kemudian dia tidak melakukan pembunuhan secara berencana, bahaya kan hukumannya direncanakan. Artinya lebih tinggi lah, kira-kira gitu kan. Jadi adanya seorang lawyer gitu gunanya gitu. Makanya disebut dengan terhormat mulia gitu. Ya. Ada juga nih Bang, kalau advokat itu kan harus menjaga integritasnya. Nah, Abang sebagai advokat nih, dari kepribadian, personality Abang itu dan sikapnya bagaimana untuk menunjukkan bahwasanya kalau advokat itu harus menjaga, sangat menjaga integritas di dalam dirinya. Ini benar-benar dilema bagi saya ya. Saya kemudian waktu di S1 saya di organisasi yang idealismenya sangat tinggi gitu kan. Tapi ketika berkecimpung dunia lawyer, ternyata banyak godaan-godaannya seperti itulah, ya. Mohon maaf, bahkan transaksional dan lain sebagainya, gitu ya. Itu banyak sekali yang kemudian kita lihat di prakteknya, gitu kan. Tapi menurut saya adalah saya harus menjaga integritas saya, itu penting, gitu kan. Saya baru menangani sebuah case, gitu kan. Saya sampaikan terhadap kliennya, gitu kan. Kami hanya sebatas memberikan pandangan hukum dan sesuai dengan hukumnya. Untuk masalah belakang layar atau apa, itu kita nggak mau ngambil sama itu. Jadi artinya sebenarnya itu tergantung dari pribadi seseorang. Kalau kemudian pribadinya sudah berintegritas, nah dia kemudian apapun tawarannya ya, dan dirasa itu bertentangan dengan hukum, bahkan ditolak. Nah, bahkan menurut pandangan saya adalah sejak sekarang ini teman-teman kemudian harus berkecimpung di organisasi yang kemudian bisa menambah idealisme teman-teman ya. Nanti ketika di dunia praktisi ataupun di dunia lain ya, banyak pasti godaan seperti itu. Sehingga memang nilai-nilai dari moral, integritas, karakternya teman-teman itu ya teman-teman harus banyak belajar dari sekarang kan. Biar nanti ke depannya kalau sudah dapat jabatan ataupun dapat profesi ya bisa menahan semua itu lah, kira-kira gitu kan. Walaupun mungkin akan fleksibel teman-teman, paling tidak melenceng daripada ketentuan hukum dan agama. Ada lagi teman? Kalau misalnya di dalam advokat itu kan ada kode etik ya Bang. Iya. Kalau menurut pandangan Abang pribadi dan sebagainya yang udah ada itu, apa benar sih Bang kalau misalnya kode etik itu tuh sebagai hukum tertinggi dalam menjalankan profesi advokat itu sendiri? Kita kan mengenal suatu hukum itu harus legalitas ya. Artinya harus ada ketentuan hukumnya. Seorang lawyer ketika mau mengerjakan sesuatu itu harus berdasarkan kode etiknya. Itu sangat penting menurut saya. Apapun bentuk profesinya pasti itu mempunyai kode etik masing-masing. Misalnya ketika teman-teman di perusahaan atau teman-teman PNS dan sebagainya itu kan punya ada ketentuan kode etik. Begitu juga lawyer. Tapi menurut pengamatan saya, menurut pandangan saya, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 emang harus direvisi secepatnya. Karena memang tertinggal daripada profesi-profesi yang lain seperti itu secara kode etiknya ya. Jadi memang harus kemudian secara regulasi harus mengatur secara keseluruhan. Kalau kita mengenal hukum itu kan hukum itu dinamis ya, artinya mengikuti perkembangan zaman gitu kira-kira ya. Dan saya rasa memang undang-undang advokat itu harus segera direvisi. Nah saya sendiri profesi advokat sendiri mulai senang sekarang kan, karena memang sekarang sudah Komisi 3 Habibur Rahman itu sudah membahas terkait dengan adanya perubahan terkait dengan undang-undang advokat tadi atau kode etiknya tadi, sehingga memang kedepannya ya mudah-mudahan ada kemudian regulasi yang mengatur keseluruhan, mengatur artinya penegak hukum ini sama gitu kan, nggak ada perbedaan gitu kira-kira ya. Ini sih Bang, kalau menurut Abang sendiri nih, apa sih tantangan terbesar Abang ketika pertama kali turun menjadi advokat kayak baru berlayar gitu? Apalagi kan kita kan pasti belum punya klien gitu kan, terus harus membangun kepercayaan klien juga itu seperti apa? Saya apa dulu ya, maksudnya di pasca saya S1 gitu ya, saya kan magang di
salah satu LPH, namanya LPH Bank Indonesia, Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Waktu saya magang di dunia itu memang punya tantangan yang banyak gitu kan. Ternyata ketika kita belajar secara normatifnya atau secara akademisnya itu berbeda ketika di lapangan gitu kan. Bahkan perbedaannya cukup jauh menurut saya gitu kan. Makanya tantangan awal saya itu ya masuk ke dunia praktek itu agak berbeda gitu kan, agak apa ya, agak nggak paham kok begini polanya gitu kan. Secara teknis mungkin harus ke sini, misalnya kita koordinasi ke kejaksaan, koordinasi ke PTSP, daftar puasa, itu kan yang kemudian tidak diajarkan di dunia akademisi gitu kan. Diajarkan mungkin bagaimana cara membuat kuasa, tapi kan tidak tahu akhirnya cara untuk kemudian kuasa itu didaftarkan ke pengadilan seperti apa gitu kan. Itu kan butuh ilmu praktek. Jadi tantangan pertama saya itu adaptasi dengan persoalan itu. Dan menurut saya, pandangan saya adalah teman-teman yang hari ini aktif masih S1 gitu kan, banyak belajar di organisasi-organisasi yang kemudian mewadahi cara praktisi bekerja kayak gimana kan, sehingga memang ketika teman-teman pasca S1 itu tidak mulai dari nol lah, kira-kira gitulah. Kalau memang belajar ya masih bisa beradaptasi. Kemudian setelah saya melewati proses magang di LBH selama 2 tahun, saya sumpah lawyer gitu kan. Nah pasca itu kemudian saya ngikut orang, masih mengikuti senior saya kerja di law firm gitu kan. Akhirnya saya belajar di situ. Dan memang seorang lawyer itu menurut saya awal-awal itu harus nempel dulu sama mentornya. Dia nggak bisa dilepas sendiri menurut saya ya. Kalau dilepas sendiri, kasihan nanti kliennya. Hilang arah sama dia. Begini teman-teman, bayangkan teman-teman, ketika kita bilang kasih pandangan hukum ke dia, oh seharusnya seperti ini, ternyata pandangan hukumnya salah, dia bisa dipidanakan. Bahkan dia bisa kemudian yang seharusnya dia tidak terlibat hukum, malah dia terlibat dalam hukum gitu kan. Seharusnya tidak terlibat dalam hukum, ya dia bisa terlibat dalam hukum. Nah menurut saya itu kemudian yang harus dipelajari dari awal seorang lawyer gitu kan. Nah mengenai klien tadi kan, saya merasakan proses itu sekarang gitu kan. Jadi menurut saya seorang lawyer harus ada personal brandingnya gitu kan. Personalnya harus kuat gitu kan. Karena apa? Karena yang ditawarkan jasa gitu kan. Jadi secara dia medianya bagus, cara dia kemudian mempresentasikan dirinya gitu kan. Tapi di luar daripada itu, dia harus mempunyai integritas dan pemahaman hukum yang secara menyeluruh gitu kan. Sehingga memang personal, bukan hanya personal branding, tapi dia kemudian secara keilmuan dia bagus, sehingga dia bisa mengedukasi atau memberikan advice kepada kliennya sesuai gitu kan. Sehingga memang trust itu dibentuk, akhirnya klien banyak ke kita gitu kira-kira. Nah ini makanya saya jelaskan dari awal dulu sampai sekarang ritme yang saya proses seperti apa gitu kira-kira. Nah selanjutnya kira-kira skill apa sih Bang yang paling penting harus dikuasai oleh advokat selain menguasai hukum? Kalau hukum kan pasti ya normatif lah ya. Maksudnya itu wajib keniscayaan lah kalau orang bilang ya. Seorang hukum tuh harus bisa hukum gitu kan, kira-kira gitu. Walaupun kemudian masih belum memahami secara keseluruhan ya pasti dia belajar. Tapi di luar pada itu menurut saya seorang lawyer itu harus memiliki negosiasi tadi. Public speakingnya harus bagus, cara dia kemudian negosiasinya harus bisa gitu kan. Yang paling penting apa? Psikologisnya. Jadi dia harus mempelajari psikologis orang kan. Misalnya orang datang dengan masalah ke kita kan, bagaimana langkah awal yang kita harus lakukan kan? Orang ini datang kepanikan kita nih, orang datang ke kita dalam keadaan masalah gitu kan. Jadi kalau orang datang kepada kita dalam keadaan masalah, dia perlu ditenangin dulu. Nah itu kita perlu ilmu psikologis tadi untuk kemudian nenangin dia dulu, kemudian apa nih masalahnya, kemudian kita kasih pandangan hukumnya, oh harusnya kayak gini nih, kita lakuin itu. Jadi negosiasi, kemudian cara dia komunikasi dengan bahasa dia itu menentukan skill yang menentukan lah gitu kan untuk kedepannya. Dan saya berpandangan adalah seorang lawyer yang hebat tuh dia bisa menyelesaikan masalah di luar daripada litigasi
itu opini saya ya. Kalau ada perbedaan pandangan ya terlepas dari perbedaan pandangan. Kenapa? Menurut saya itu seninya lawyer tuh di situ menurut saya ya. Saya baru menangani case itu kemarin. Jadi kemarin saya nggak apa-apa ya cerita tentang case saya ya. Jadi saya kemarin menangani ada transaksi jual beli. Jadi klien saya ini beli sebidang tanah lah kira-kira gitu. Nah ternyata si penjualnya ini sudah menjual ke orang lain, orang pertama. Jadi kan dia jual ke orang kedua ini kan ada penipuan lah istilahnya lah gitu kan. Awalnya klien saya datang gitu panik gitu kan. Dia kok nggak kooperatif gitu kan, dan nggak ada omongan dan sebagainya gitu kan. Akhirnya saya kasih nasihat hukum, saya bilang kita somasi dulu. Akhirnya saya buatkan somasi, saya kirimkan somasi. Tapi nggak dia nggak ada ketakutan dia kan, nggak ada balasan, udah kayak gitu aja kan. Sempat mau mediasikan di kelurahan, tapi dia tidak datang. Belum ada apalah ketakutan dia gitu kan. Akhirnya saya buat strategi waktu itu, saya bilang kita LP-kan saja dia, lapor ke polisi atas dasar penipuan tadi kan, transaksi jual beli kan. Saya sudah tidak ngomong tentang perdatanya, tapi saya ngomong ke tindak pidananya. Akhirnya saya lapor LP ke kepolisian, akhirnya diterima LP saya chat gitu kan ke orangnya gitu kan, Pak ini kita sudah meng-LP-kan Bapak gitu kan, sebaiknya kita mediasi gitu kan. Saya membuka selebar-lebarnya untuk restoratif justice gitu kan. Akhirnya ternyata ketika saya lapor ke polisi, akhirnya seminggu kemudian dia lewat istrinya hubungi kita untuk pertemuan mediasi. Akhirnya alhamdulillah saya mediasikan, saya ngomong secara baik-baik bahwasannya ini Bapak melanggar hukum, kita harus menyelesaikan ini di luar persidangan gitu kan. Akhirnya alhamdulillah sepakat kedua belah pihak dan sama-sama menguntungkan gitu kan. Dia berkomitmen untuk membagikan setengah sebidang tanahnya dan setengah lagi dia bayar berupa uang tunai gitu. Akhirnya alhamdulillah selesai urusannya gitu kan. Menurut saya lawyer itu kalau seandainya dia ayo litigasi aja gitu kan, proses ke pidana aja gitu kan. Tapi kan akhirnya pidana kan oke, dia secara hukuman dapat, tapi kan secara materialnya nggak dapat gitu kira-kira ya. Jadi ada kerugian terhadap klien gitu kan. Tapi kalau kliennya udah kesel gitu kan, ada juga nih klien kesel, udah gua nggak mau kembaliin duit lah istilahnya gitu kan, udah lapor polisi aja. Ada yang kayak gitu. Sehingga memang tergantung dari kliennya mau gimana akhirnya gitu kan. Itu sih. Mungkin pertanyaan terakhir sih Bang, jadi gimana sih Bang cara seorang advokat itu menjaga integritasnya di tengah tekanan para klien atau pihak klien? Kan banyak nih klien-klien yang merasa dirinya itu benar, padahal kalau secara menurut kita orang hukum itu jauh dari etika seorang advokat gitu. Itu gimana caranya Bang? Sebenarnya banyak banget sih klien itu yang tidak sesuai dengan fakta kan. Banyak kemudian yang menyampaikan kayak gini membenarkan dirinya ya, padahal sebenarnya faktanya di luar dia salah lah istilahnya gitu ya, saya sederhanakan ya. Nah makanya itu perlu tadi saya sampaikan psikologis kita memahami. Jadi kita nggak bisa percaya semua terhadap omongan seorang klien itu. Kalau kemudian seorang klien menyampaikan terkait dengan masalah hukumnya, ya kita harus menyampaikan sesuai dengan pandangan hukumnya. Terlepas dari kemudian dia menyampaikan ya udah gitu kan, saya ini benar gitu, harusnya katakan dia melakukan tindak pidana, dia mau bebas oslah lah, bebas secara murni. Ya kalau dia melakukan tindak pidana ya nggak bisa dioslahkan gitu kan kira-kira. Jadi memang nilai-nilai integritas itu harus ditanamkan sejak sebelumnya, makanya saya sampaikan tadi kan. Dan itu sangat penting menurut saya. Seorang lawyer menurut saya integritas dulu deh yang pertama gitu kan. Keilmuan nanti ketika berjalannya waktu ya. Bahkan kalau kita dengar ngomong Hotman Paris itu kan dia bilang kayak gini, seorang lawyer itu yang dia butuh untuk awal-awal itu apa? Nangani case, itu aja sebenarnya. Jadi dia mengasah keilmuannya gitu kan. Saya pernah mengalami proses ini. Saya ketika pertama kali di LBH ada tentang masalah perusahaan ya, tapi dia jelasin terkait perusahaannya kan. Ada masalah gini, saya kan nggak paham ya terkait perusahaannya, karena saya nggak kerja di perusahaan kan. Tapi awal-awal saya nggak paham. Saya tanya ke senior saya nggak paham apa yang dia sampaikan tadi kan. Gimana masalahnya gitu kan. Dia bilang ke saya gitu kan, senior ini bilang ke saya
sebenarnya kita nggak perlu memahami secara keseluruhan untuk awal-awalnya, tapi kita cukup mengetahui apa tindakan pidana apa yang dia lakukan. Itu clue pertamanya. Setelah itu kita harus pelajari terkait dengan hukum perusahaannya tadi. Ya. Perusahaannya kayak gimana, korporasinya tadi, dia kemudian secara prosedur dia pencairan uangnya kayak gimana. Pokoknya harus kita pahami semua kan mekanisme perusahaan itu. Sehingga kita ketika kita sudah pelajari semua, kita bisa memberikan nasihat hukum yang secara menyeluruh. Tapi awal-awalnya ya cukup kita memberikan pandangan hukum yang secara normatif, secara pengalaman kita. Jangan kemudian kita memberikan pandangan hukum ya so tau lah istilahnya kan, padahal sebenarnya kita nggak tahu. Cukup kita menyampaikan, nanti saya coba akan memahami secara keseluruhan dan saya akan memberikan advice secara keseluruhan. Mungkin satu pertanyaan lagi kali ya Bang, dasar aja sih. Kalau tadi kan udah ngomongin tentang soft skill sama tantangan menjadi advokat ya. Nah, saya mau nanya nih, kalau misalkan jadi advokat tuh keuntungannya apa gimana? Keuntungannya ya, keuntungan kalau ya kita bisa apa ya, orang pasca kuliah kan carinya uang gitu kayak kira-kira ya, itu secara pastinya ya. Jadi kalau bicara tentang keuntungan, bicara tentang personal orang gitu kan, tujuan arah kemudian dia pengen seperti apa. Kalau saya pribadi, saya itu bukan hanya sekedar uang saja ya, tapi saya ada nilai kepuasan ketika saya memberikan nasihat hukum dan itu benar dan dia jalankan dan bisa mengatasi persoalan, ada kesenangan batin dalam diri saya. Nah, sehingga saya rasa itu keuntungan yang tidak bisa dinominalkan seperti itu. Apalagi kemudian saya tuh sukanya bersosialisasi, suka kemudian ke dunia manapun saya bisa gitu kan. Karena saya mungkin karena dunia S1 saya aktif di organisasi dan saya dan ketika di dunia lawyer saya mendapatkan itu gitu kan. Saya bisa ke bisnis, saya bisa kemana-mana, bahkan mungkin ke depannya bisa arahnya ke politik, bisa jadi ya. Jadi memang dunia lawyer itu kompleks menurut saya dan keuntungan yang saya dapatkan bisa kemana-mana sih. Dan kalau PNS mungkin dia hanya ya sudah di situ kan ruang lingkupnya. Kalau saya bisa kemana-mana dan itu saya senang ke dunia itu gitu kan. Bicara keuntungan ini kan bisa personal seseorang ya. Saya sih intinya sebenarnya itu. Baik, mungkin berikut wawancara yang sudah kami lakukan.